Ibu, mohon maaf, kelompok 11 satu lagi belum join, mau dilanjut aja nggak apa-apa, Bu? Ke bagian presentasi, bagian mana? Bagian, Memungkinkan nggak dimulai? mau mungkin nggak sih, Bu? Oh, oke, ya udah. Terima kasih, Bu. Ya, ya sambil menunggu di share screen, saya presensi dulu ya. Muhammad Alfinsi, Hadir, Bu. Muhammad Maulana, Muhammad Maulana, Muhammad Maulana. Sudah 3 kali. Oke, Mas Adib Al-Ghifari, Hadir, Ibu. Mbak Amanda Nurhazar, dan Nurhalizah. Anissa Sari, Hadir, Ibu. Aufa Hijrah, Hadir, Ibu. Aurelia, Hadir, Bu. Ayu Wulandari, Ibu Amanda hadir, Ayu Wulandari, Ibu. Azra, Hadir, Bu. Yahya Mustika, Hadir, Bu. Cecilia Azara, Hadir. Cahya Mustika, sudah ya, Cahya. Zikra Alia, Hadir, Bu. Fauzia Maharani, Hadir, Ibu. Reza Hairunisa, Hadir, Ibu. Imelda, Hadir, Bu. M. Zaki, Hadir, Bu. Mahesa Mutiara, Mahesa, Mahesa, Marina Aska, Hadir, Bu. Mutia Najwa, Hadir, Bu. Muhammad Al-Ghifari, Hadir, Bu. Nabila Nur Fitri, Hadir, Ibu. Nur Hidayat, Hadir, Bu. Nurul Soliha, Hadir, Ibu. Rafli Imam, Hadir, Bu. Rena Mareta, Rika Hadir, Wardi, Bu. Hadir, Bu. Rineke, Hadir, Rineke, Bu. ya. Sabrina Aisyah, Hadir, Bu. Sapna Hada, Hadir, Ibu. Satya, Satya, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sabrina Afifah, Hadir, Bu. Sapna, Sapna Hada, Hadir, Ibu. Salsa, Salsa Nurliana, Hadir, Ibu. Syifa Febriani, Hadir, Bu. Tia Atika, Hadir, Ibu. Samara Salsabila, Hadir, Bu. Wiwit Aulia, Hadir, Ibu. Yasinta, Hadir, Bu. Zahna. Hadir, Bu. Sudah semua ya? Bu, saya belum di absen, Bu. Firman Aulia Muliawan. Oke, ya, Mulyawan. Ya, Mohon Kira maaf Bu, juga, tadi Bu. saya salah hadir Bu. Muhammad Maulana. Oke, Mohon. ya silakan yang presentasi.
Sambil menunggu belum terlihat ininya ya. Jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan eh, Pak Christian. Jadi ternyata Pak Christian dan Bu Opi itu sudah ada memiliki kesepakatan bahwa memang full papernya sampai bab 5. Dan ternyata masih ada waktu ya pengumpulan. Saya pikir kan kalian ISC sudah presentasi sudah berdasarkan submit paper. Ternyata info dari Pak Christian masih ada kurang lebih 1 bulan untuk mengumpulkan full paper. Oke, berarti nanti saya mengikuti ketentuan saja karena pengampunya kan aslinya adalah Pak Kris dengan Bu Opi ya. Saya hanya membantu menggantikan Bu Eka. Jadi semua tetap full paper diminta oleh Pak Kris sampai dengan result. Tetapi perlu dipahami konsepnya yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa dalam konteks publikasi, ini publikasi secara luas ya, bukan dalam hal konteks tugas kalian. Kalau konteks publikasi, bagian manapun itu bisa dipublikasikan. Bab 1, preliminary research itu bisa jadi 1 artikel. Literatur review dipecah-pecah variabelnya bisa jadi 1 artikel. Bahkan bab 3, 1 sampai bab 3, misalnya skill development, membuat kuesioner itu bisa menjadi 1 paper dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya lakukan untuk disertasi saya, misalnya disertasi saya itu bisa menjadi 10 output. Ya, ada 5 jurnal, ada 1 proceeding, 1 book chapter, dan 3 copyright. Jadi kalau bicara konteks publikasi bisa kalian buat akan seperti itu. Tapi karena masih levelnya eh, kemarin disampaikan oleh Pak Kris, Bu, kita tetap pakai result. Oke, berarti saya bilang kalau misalnya nanti anak-anak mau menggunakan judul itu bagaimana? Ya, seperti yang solusi yang saya sampaikan di pertemuan kita kemarin, bisa jadi kalian nanti menambah 1 variabel gitu ya. Kemarin kesepakatannya dengan Pak Kris seperti itu. Kalau misalnya pun masih ingin menggunakan judul yang dipresentasikan di ISC sebagai skripsi. Baik, silakan dilanjutkan kelompok 11 ya tadi ya, mengenai konsep bisnis dan etika entrepreneur. Baik, izin mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dharma Rika Suara Marinda MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai konsep bisnis dan etika entrepreneur. Boleh di next. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutia Najwa Hamid, saya sendiri Sabrina Viva, dan yang terakhir ada Asmiyatun. Untuk Asmi itu belum join ya Bu. Jadi kelompok kami izin lanjut. Boleh di next. Oke. Em, Pembahasan pertama masuk ke dalam etika bisnis dan kewirausahaan. Em, Menurut Rusworth 2003, bahwa etika didefinisikan biasanya memasukkan kata ilmu tentang karakter manusia yang ideal, serta ilmu tentang kewajiban moral. Nah, kewirausahaan itu juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan penumbuhan jiwa kreatif serta keberanian mengambil resiko dalam pekerjaan yang dilakukan guna mencapai hasil pekerjaan tersebut. Keberanian mengambil resiko harus dimiliki oleh seorang pebisnis karena ia juga harus berani dan siap jika usaha yang dijalaninya itu belum menarik perhatian pasar. Peran seorang wirausaha menurut Suryana memiliki 2 peran, yaitu sebagai penemu dan juga sebagai perencana. Nah, sebagai penemu wirausaha harus dapat menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, dan ide-ide yang baru. Sedangkan juga sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan untuk kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan cara proaktif, berinovasi dalam melakukan hal-hal baru melalui gabungan penggunaan berbagai sumber daya yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan yang sesuai. Jadi untuk definisi dalam etika bisnis kewirausahaan itu juga adalah
prinsip moral yang diterapkan dalam menjalankan bisnis termasuk kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak pekerja dan konsumen, serta transparansi. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Yang penting juga untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Boleh di next. Baik, selanjutnya masuk dalam aspek-aspek penting dari etika dalam kewirausahaan. Yang pertama, itu ada kejujuran dan transparansi. Pelaku bisnis harus selalu jujur dalam berbisnis, baik itu dalam mengiklankan produknya maupun dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Transparansi ini menciptakan kepercayaan yang penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingannya. Lalu aspek yang kedua itu adalah keadilan dalam persaingan. Pengusaha itu harus bersaing secara sehat dan tidak melakukan penipuan atau merugikan pesaing, seperti melakukan monopoli atau kampanye negatif tanpa dasar. Poin ketiga yaitu ada tanggung jawab sosial. Selain memikirkan keuntungan, pengusaha itu juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan usahanya, seperti meminimalkan dampak lingkungan, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi etika bisnis itu merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian tentunya melakukan hal-hal yang benar terhadap produk dan jasa perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia bisnis untuk memahami kualitas etika dalam kebijakan dan organisasi konsep umum dan standar perilaku etis dalam bisnis, perilaku yang bertanggung jawab dan etis. Lalu poin keempat ada menghormati hak-hak pekerja. Nah, dalam menghormati hak-hak pekerja, pengusaha harus memperlakukan pekerjaannya itu dengan adil, membayarnya dengan adil, dan memperhatikan keselamatan serta kesejahteraannya. Selanjutnya itu ada kepatuhan hukum. Setiap kontraktor harus memahami dan mematuhi semua hukum yang berlaku, baik itu lokal, nasional, dan internasional. Hal ini juga mencakup peraturan perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan hak-hak konsumen. Dan yang terakhir, poin keenam, yaitu ada kekhawatiran pelanggan. Nah, pengusaha harus selalu mengutamakan kepuasan dan manfaat pelanggan di atas keuntungan belaka. Hal ini juga mencakup penyediaan produk berkualitas, perlindungan data pribadi pelanggan, dan penanganan keluhan secara cepat dan juga profesional. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam definisi tanggung jawab terhadap karyawan dan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan itu adalah setiap usaha yang berbadan hukum, baik milik individu, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerjanya dengan membayar upah atau imbalan lain. Jadi, dalam dunia kerja itu, hubungan antara karyawan dan perusahaan sangat penting. Setiap pekerja itu memiliki tugas tertentu terhadap perusahaan mereka. Perusahaan itu memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap karyawannya, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan juga harus memberikan kompensasi yang adil dan fasilitas kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan, cuti, dan juga tunjangan lainnya. Nah, untuk memastikan bahwa karyawan eh, merasa dihargai dan aman secara finansial. Hal ini dilakukan perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Nah, ini mencakup menetapkan peraturan keselamatan kerja, menyediakan peralatan yang aman, dan memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan. Selain itu, juga tanggung jawab ini mencakup kesehatan mental, di mana perusahaan yang harus memberikan dukungan untuk kesehatan mental karyawan mereka. Nah, adanya hubungan kerja terjadi ketika ada perusahaan, pengusaha, dan juga ada karyawannya. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dan karyawan akan menghasilkan hubungan kerja yang baik juga. Jika kontrak dalam perjanjiannya itu komunikasi ini akan terjadi. Nah, dalam situasi di
di mana ada keseimbangan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dan hak dan kewajiban pekerja. Hal ini biasanya ditunjukkan dalam suatu hubungan kerja antara suatu perusahaan dan pekerja atau buruhnya. Perjanjian pekerjaan ini biasanya mencakup penyataan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak bersama dengan konsekuensi hukumnya. Nah, normalnya perjanjian kerja ini tidak memasukkan aturan atau syarat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan pelanggarannya. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan setelah pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk tanggung jawab terhadap karyawannya itu yang pertama ada kesejahteraan dan remunerasi. Jadi perusahaan ini bertanggung jawab untuk memberikan gaji yang sesuai dan fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan tunjangan lainnya. Lalu yang kedua ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap pekerja dilayani dengan adil tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan di tempat kerjanya. Ini termasuk pelatihan teknis dan pengembangan soft skill. Lalu yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk membuat tempat kerja agar menjadi aman dan sehat. Contohnya itu dengan menerapkan standar keselamatan kerja dan menyediakan alat pelindungan diri atau APD yang diperlukan. Lalu yang kelima ada komunikasi yang efektif. Perusahaan harus membangun jalur komunikasi yang terbuka antara manajemen dan pekerjanya untuk memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhannya atau masukan atau pendapat mereka tentang lingkungan kerja mereka. Lalu selanjutnya ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab perusahaan. Itu yang pertama diskriminasi dalam rekrutmen. Jadi sebuah perusahaan melanggar tanggung jawabnya jika tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon karyawan berdasarkan ras, gender, atau suku. Yang kedua itu kurangnya pelatihan. Pelanggaran terjadi jika perusahaan tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawannya. Hal ini menghambat kemajuan karir mereka dan mengurangi produktivitas dari perusahaannya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada remunerasi tidak layak. Jadi karyawan dapat tidak puas jika perusahaan tidak memberikan fasilitas kesejahteraan yang memadai atau membayar gaji yang tidak sesuai dengan standar. Yang keempat ada lingkungan kerja yang tidak aman. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja, itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan cedera pada karyawannya serta menimbulkan tuntutan hukum terhadap perusahaan. Yang terakhir itu ada kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan perusahaan untuk berkomunikasi dengan karyawannya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan rendahnya moral di tempat kerja. Jadi untuk membuat lingkungan kerja yang produktif dan sehat, perusahaan harus bertanggung jawab bertanggung jawab terhadap karyawannya. Jadi pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan selain merugikan karyawannya. Lalu selanjutnya ini ada pencegahan dan penegakan dari tanggung jawab. Pertama itu ada pencegahan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan itu. Yang pertama dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi perusahaan harus memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan tentang hak dan kewajiban mereka serta tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab karyawan dan mencegah pelanggaran di tempat kerja. Yang kedua itu kebijakan perusahaan yang jelas. Jadi tetapkan kebijakan internal yang jelas mengenai perlakuan terhadap karyawan termasuk prosedur pengaduan dan penyelesaian konflik.
Yang ketiga itu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi menjaga peraturan ketat tentang keselamatan kerja untuk mengurangi eh, kecelakaan di tempat kerja. Salah satunya itu adalah menyediakan alat pelindungan diri. Yang keempat ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jadi budaya kerja yang menghargai keberagaman dan memastikan bahwa setiap pekerja merasa dihargai dan tidak didiskriminasi. Lalu selanjutnya ada penegak tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan itu. Yang pertama adanya sistem pengawasan. Eh, dengan menggunakan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan dipatuhi, audit internal atau survei kepuasan karyawan, dan mekanisme umpan balik dapat digunakan untuk menemukan masalah atau pelanggaran di tempat kerja. Lalu yang kedua adalah sanksi pelanggaran. Sanksi yang jelas diberikan kepada manajemen atau karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan atau hukum ketenaga kerjaan. Yang ketiga itu proses penanganan keluhan. Proses ini adalah proses formal di mana karyawan dapat mengajukan keluhannya mengenai hak-hak mereka yang dilecehkan atau kondisi kerja yang tidak aman. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab hukum. Dengan mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja dan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dalam startup. Jadi permasalahan kasus Tokopedia. Pada Mei 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia yang diduga dilakukan oleh akun bernama Waisodang yang mempublikasikan dan menjual data pribadi hingga 91 juta akun di forum internet dan dark web dengan harga $5.000. Meskipun Tokopedia memastikan informasi penting seperti kata sandi dan data pembayaran tetap aman, kasus ini memicu gugatan dari Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika serta Tokopedia. KKI menuntut pencabutan izin Tokopedia sebagai penyelenggaraan sistem elektronik denda 100 miliar, permintaan maaf publik di media sosial nasional, serta pemberitahuan tertulis kepada pengguna mengenai data yang bocor. CEO Tokopedia William Tanuwijaya kemudian menyampaikan surat terbuka kepada pengguna sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Jadi dari kalian apakah ada yang ingin menanggapi permasalahan di kasus dari Tokopedia ini? Didiskusikan saja per kelompok. Oke, baik. Saya next berarti ya. Jadi untuk pembahasan kasusnya ini, kasus kebocoran data Tokopedia mengungkapkan pentingnya etika dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data pribadi pengguna. Pencurian dan penjualan data 91 juta akun ini menunjukkan kelemahan sistem keamanan dan kurangnya transparansi dalam penanganan insiden ini. KKI menilai Tokopedia tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik, memicu gugatan hukum yang menuntut akuntabilitas dan tindakan korektif, termasuk denda serta perminta maaf resmi. Peristiwa ini menyoroti bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan tidak hanya bergantung pada keuntungan, tetapi juga pada reputasi terhadap regulasi dan komitmen terhadap praktis etis yang melindungi privasi pengguna. Lalu untuk solusi dari kasus tersebut adalah solusinya untuk kasus kebocoran data Tokopedia harus berfokus pada penerapan etika kewirausahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna dan karyawan. Jadi peningkatan sistem keamanan dengan teknologi terbaru, transparansi komunikasi, serta kebijakan privasi yang jelas adalah langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan. Selain itu, pendidikan etika pengelolaan data bagi karyawan dan saluran komunikasi yang kuat dengan konsumen dapat memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi melibatkan pihak ketiga untuk audit keamanan dan menyelesaikan gugatan secara adil juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Nah, dengan langkah-langkah ini, Tokopedia dapat memperbaiki reputasi dan menunjukkan komitmen terhadap etika dan perlindungan datanya. Lalu yang kedua ini ada studi kasus dalam usaha kecil. Jadi studi kasusnya itu kedai kopi di Kopi di Surabaya. Di Kopi, sebuah kedai kopi di Surabaya ini mengusung konsep bisnis kewirausahaan sosial dengan fokus pada pemberdayaan petani dan penyebaran nilai positif kepada kaum milenial. Dengan tagline diskusi Aku
kamu dan kopi, Diskopi mengajak kaum milenial untuk beraktivitas positif, menawarkan diskon bagi mahasiswa yang belajar kelompok dan mahasiswa dengan IPK tertentu. Selain itu, kedai ini juga memiliki program CSR berupa sumbangan pendidikan dan donasi kegiatan sosial serta regulasi zakat mal dan sedekah. Produk kopi di Diskopi juga unik seperti perpaduan kopi susu coklat, kopi susu pisang, dan kopi susu matcha. Menargetkan pasar milenial terutama mahasiswa di Surabaya, Diskopi ini memanfaatkan tren toko kopi kekinian dan media sosial sebagai sarana ekspresi sambil tetap menerapkan prinsip bisnis Islam dalam operasionalnya. Jadi pembahasan kasus ini itu diskusi kedai di Surabaya menerapkan prinsip kewirausahaan sosial dengan fokus pada pemberdayaan petani dan penyebaran nilai positif kepada kaum milenial. Jadi dalam hal etika kewirausahaan, Diskupi menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi melalui program CSR yang mendukung pendidikan dan memberikan diskon kepada mahasiswa. Tanggung jawab terhadap karyawan juga menjadi prioritas dengan memastikan kesejahteraan dan kesempatan pengembangan dirinya. Namun, perlu diwaspadai potensi pelanggaran etika seperti eksploitasi karyawan atau kebijakan diskon yang tidak adil. Sebagai usaha berbasis Muslim, Diskupi juga harus mematuhi prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan komunitas. Dengan menjaga etika dan tanggung jawab sosial, Diskupi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, untuk solusinya ini, untuk meningkatkan keberlanjutan dan reputasi Diskupi, beberapa solusi perlu diterapkan seperti memastikan kesejahteraan karyawan dengan gaji yang adil, tunjangan kesehatan, dan peluang pengembangan karir, serta memberikan program bonus berbasis kinerja. Pelatihan rutin tentang produk dan etika bisnis juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kebijakan diskon untuk mahasiswa harus transparan dan adil, sementara implementasi prinsip syariah dalam operasional perlu dijadikan prioritas. Dengan memperkuat program CSR dengan tujuan yang jelas akan meningkatkan kredibilitas dan menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan akan memperkuat loyalitas serta kepuasan kerja. Jadi dengan langkah-langkah ini, Diskupi dapat membangun reputasi sebagai usaha yang etis dan bertanggung jawab. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kita di era globalisasi ini, kewirausahaan berperan penting dalam membangun ekonomi dengan menciptakan bisnis baru, menggerakkan inovasi, dan mengambil risiko. Selain inovasi dan manajemen yang efektif, etika bisnis juga sangat krusial. Seorang wirausahaan harus menjalankan bisnis dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab, yang mencakup kejujuran, persaingan yang adil, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak pekerja dan konsumen. Mengabaikan etika bisnis dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan bisnis tersebut. Segitu saja presentasi dari kelompok 11. Saya tutup. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Diskusi. Baik, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, kami menyediakan soal kuis ya, sedikit sedikit aja. Jadi dimohon untuk teman-teman untuk diisi soal kuisnya ya. Nanti kita share ke grup kelas. Terima kasih. Kita kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan soal kuisnya.
Baik, karena waktunya sudah habis, boleh Meo untuk di-share screen dulu dari kuis. Apa sudah kelihatan, teman-teman? Udah. Baik, dari soal kuis nomor 1, ada yang mau ngasih alasannya nggak? Kenapa jawabannya kesehatan pribadi karyawan di luar tempat kerja? Kalau ada yang ingin menjawab, boleh di raise hand ya, sebutkan nama dan kelompok. Boleh Firman? Oke, alasannya itu kenapa sih jawabannya yang C, kesehatan pribadi karyawan di luar tempat kerja? Karena untuk kesehatan dan keselamatan di luar tempat kerja merupakan bukan bentuk dari upaya yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Contohnya kalau misalkan upaya yang emang harus dipenuhi itu, kalau misalkan kesehatan atau keselamatan di tempat kerja itu, kalau misalkan emang di lingkup ruang pekerjaan. Makanya biasanya setiap perusahaan, apalagi kalau misalkan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi biasanya itu menyediakan K3 atau keselamatan kesehatan kerja itu. Nah, biasanya itu dilakukan apabila emang karyawan tersebut berada di ruang lingkup perusahaan tersebut aja. Kalau misalkan di luar eh, perusahaan berarti itu udah tanggung jawab masing-masing. Itu sih mungkin. Oke, benar banget nih jawaban dari Firman. Kenapa sih apa namanya jawabannya itu kesehatan pribadi karyawan di luar tempat kerja? Jadi kan perusahaan itu hanya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan karyawan, termasuk menyediakan peralatan yang aman, menetapkan peraturan keselamatan kerja, dan memberikan pelatihan keselamatannya hanya di perusahaannya saja. Namun untuk kesehatan pribadi karyawan itu sendiri di luar tempat kerja merupakan yaitu tanggung jawab individunya masing-masing. Terima kasih Firman atas sudah memberikan alasannya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ada yang ingin memberikan alasannya? Boleh, Kije. Oke, jadi kenapa alasannya itu dengan memberikan suaranya kedengeran gak sih? Oke, Kedengeran? oke. Terdengar. Iya, Bu. Baik. Jadi kalau misalnya untuk berdasarkan yang itu, dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja yang rutin itu, udah ada standar kerja di Indonesia yang memang tercantum dalam undang-undang dan juga SOP dari beberapa perusahaan yang wajib diterapkan di Indonesia gitu loh. Karena kan regulasi utama Indonesia itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan standar keselamatan. Lalu juga berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3, yang dimana di setiap perusahaan itu wajib ada pelatihan keselamatan, inspeksi rutin, dan pengadaan alat pelindung diri. Dan yang kedua, lalu yang kedua berdasarkan standar operasional prosedur dari perusahaan-perusahaan yang masing-masing. Itu misalnya ada SOP umum yang mencakup prosedur penggunaan alat berat, terus prosedur evakuasi dalam situasi darurat, panduan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, dan juga masker, lalu inspeksi rutin peralatan memastikan keamanan. Dan yang terakhir merupakan tanggung jawab dari setiap perusahaan karena kan di setiap perusahaan itu wajib namanya memberikan pelatihan ketiga secara rutin, terus menyediakan fasilitas keselamatan seperti pemadam kebakaran, jalur evakuasi dan juga kotak P3K, dan yang terakhir menjamin pelindungan kesehatan karyawan seperti adanya asuransi tenaga kerja dan juga BPJS kesehatan ke tenaga kerja. Baik, terima kasih Kije atas alasannya. Udah lengkap banget. Jadi kelompok kami memberikan kesimpulannya untuk kenapa sih jawabannya itu A dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja yang rutin. Jadi untuk pelatihan keselamatan secara rutin itu menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga keselamatan para si karyawannya. Nah, membebankan biaya itu atau mengabaikan standar keselamatan itu adalah tindakan yang tidak etis dan juga melanggar tanggung jawab dari si perusahaannya itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Boleh di scroll, Meh. Ya, boleh nih. Siapa ya? Cecil deh.
Oke, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3 kan pertanyaannya mengapa penting bagi seorang entrepreneur untuk memiliki etika bisnis? Dan jawaban saya itu untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata konsumen. Nah, kenapa jawabannya itu? Karena hal ini menjadi dasar dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata konsumen itu sendiri. Itu menjadi hal dasar. Nah, etika bisnis sendiri itu mencerminkan komitmen seorang entrepreneur untuk menjalankan usaha dengan jujur, adil, dan juga bertanggung jawab yang akan menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen. Nah, karena ketika konsumen merasa diperlakukan dengan adil dan yakin bahwa produk atau layanan yang diberikan ke mereka itu berkualitas, serta sesuai dengan nilai-nilai moral, maka mereka ini akan cenderung lebih loyal dan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Nah, selain itu, reputasi itu juga penting untuk menciptakan pandangan yang baik di khalayak umum. Dan dalam etika bisnis juga dapat memberikan keunggulan kompetitif serta memastikan untuk keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cecil. Benar banget ya untuk alasannya. Kenapa sih penting bagi seorang entrepreneur untuk memiliki etika bisnis? Nah, jadi saya izin menyimpulkan kenapa jawaban yang C itu karena etika bisnis membantu membangun hubungan baik dengan konsumen dan pihak terkait. Nah, dengan berperilaku etis, entrepreneur menunjukkan integritas dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oke, boleh di-scroll Meh untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Amanda, dipersilakan. Oke, izin jawab pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa sih seorang entrepreneur yang memiliki etika baik akan selalu berfokus pada jawabannya gue itu tanggung jawab dan sosial dan kepentingan masyarakat. Jadi dalam menjalankan bisnisnya tuh kan seorang entrepreneur kan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mementingkan atau mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Jadi entrepreneur dengan etika yang baik memahami bahwa bisnis mereka adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, sehingga kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pelanggan menjadi prioritas. Jadi dengan fokusnya pada tanggung jawab sosial, mereka itu menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi konsumen. Dia juga mendukung kesejahteraan pekerja dan menjaga kelestarian dari lingkungan perkantoran tersebut. Jadi pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga memperkuat reputasi bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan untuk menjadikan kunci untuk keberlanjutan perusahaan tersebut dalam jangka panjang kayak gitu sih. Oke, terima kasih Amanda atas tanggapannya. Jadi benar ya alasannya itu ketika bisnis tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang keseimbangan antara profit dan dampak positif terhadap masyarakat serta lingkungannya. Entrepreneur yang etis juga mempertimbangkan dampak usahanya secara menyeluruh. Nah, boleh nih buat soal yang terakhir, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, boleh Ayu. Izin mendekapi. Jadi, manakah yang termasuk contoh penerapan etika dalam bisnis? Tadi jawaban saya itu menyediakan produk yang aman dan juga berkualitas untuk konsumen. Nah, itu kenapa? Karena itu kan penerapan etika bisnis itu berarti bertindak dengan tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemasok, dan juga masyarakat. Nah, menyediakan produk yang aman dan juga berkualitas ini tuh mencerminkan komitmen kita tuh untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga memenuhi kebutuhan mereka tuh secara jujur. Nah, sebaliknya menekankan harga pemasok secara tidak adil, mengabaikan regulasi atau menyembunyikan informasi penting itu merupakan tindakan yang tidak etis dan juga dapat merusak reputasi bisnis untuk kedepannya. Oke, terima kasih Ayu atas tanggapannya. Benar ya, jadi kenapa jawabannya menyediakan produk yang aman dan berkualitas untuk konsumen itu karena menyediakan produk yang aman dan berkualitas mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap konsumennya. Nah, sebaliknya tindakan seperti menekan pemasok secara tidak adil, mengabaikan regulasi atau menyembunyikan informasi penting adalah pelanggaran dari etika bisnis. Oke. Untuk kuis
dari kelompok kami segitu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, apa ada yang ingin bertanya? Mungkin 2 pertanyaan. Oh, ya, silakan Mbak Fauzia. Ya, perkenalkan nama saya Fauzia Marani. Saya bertanya, tadi kan udah dijelasin ada bentuk-bentuk pelanggaran tanggung jawab terhadap perusahaan. Nah, dari karyawan sendiri, itu menurut kalian bagaimana cara karyawan ini dapat mengidentifikasi bahwa hak-hak mereka itu sedang dilanggar oleh suatu perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzia atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh Azra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Azra. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi kalian udah sebutin juga nih soal etika-etika yang harus apa namanya dijalanin oleh seorang pebisnis atau pengusaha gitu. Tapi apa yang akan terjadi atau apa resikonya yang akan dihadapi oleh entrepreneur gitu yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya selain hilangnya kepercayaan masyarakat gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Azra atas pertanyaannya. Mungkin kelompok kami eh, akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara karyawan mengidentifikasi bahwa hak-hak mereka sedang dilanggar. Eh, jadi jawabannya itu karyawan bisa mengetahui hak-haknya dilanggar jika mereka merasa tidak mendapatkan apa yang seharusnya dijamin oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti mereka tidak menerima gaji sesuai perjanjian, terus tidak diberi istirahat yang cukup atau dipaksa bekerja lebih dari jam kerja tanpa upah lembur. Nah, tanda lainnya ini adalah jika tempat kerja tidak aman, tidak ada perlindungan kesehatan atau karyawan diperlakukan tidak adil seperti mengalami diskriminasi atau intimidasi. Nah, selain itu juga perusahaan tidak mematuhi kontrak kerja atau undang-undang tenaga kerja juga merupakan termasuk dalam pelanggaran juga. Nah, karyawan perlu banget untuk memahami peraturan dan hak-haknya agar bisa mengenali hal-hal ini ketika mereka merasa hak-haknya dilanggar oleh perusahaan tersebut. Jadi seperti itu, Fauzia. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azra tadi tentang apa risiko yang dihadapi oleh entrepreneur yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, entrepreneur yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya itu beresiko menghadapi berbagai masalah serius. Salah satunya itu resiko utamanya adalah hilangnya kepercayaan utama dari pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Jadi ketika konsumen merasa dihianati, mereka cenderung berpaling ke pesaing
sehingga bisnis itu kehilangan pasar dan pendapatan. Nah, selain itu, pelanggaran etika ini juga seringkali berujung pada masalah hukum seperti tuntutan atau denda karena melanggar peraturan. Dan ini nih tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dari perusahaan itu sendiri yang sulit dipulihkan. Jadi dampak lainnya ini adalah turunnya moral karyawan karena mereka mungkin merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil sehingga produktivitas menurun. Dalam jangka panjang, pengabaian etika dapat menyebabkan kegagalan bisnis juga karena perusahaan tidak mampu mempertahankan hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya. Sah. Apakah sudah terjawab, Azra? Iya, sudah terjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Segitu saja presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Darmalika. Ya, baik. Tadi sudah, bentar ya. Tadi sudah ada presentasi mengenai konsep etika untuk entrepreneur gitu ya. Mungkin di awal pertemuan dengan saya sudah pernah menyampaikan bahwa bisnis itu dilihat dari 3 sudut pandang. Ya, bisnis dilihat dari 3 sudut pandang. Sudut pandang ekonomi artinya bisnis harus untung. Sudut pandang hukum artinya bisnis harus legal. Dan sudut pandang etika artinya bisnis harus etis. Inilah yang di menjadi eh, 3 sudut pandang ini seharusnya jika dijalani dan dipenuhi gitu ya requirement-nya, maka ini akan menjadi bisnis yang ideal kan gitu ya, entrepreneur yang ideal yang mematuhi tiga gitu, tiga ini. Nah, tapi terkadang tadi ya sudah sempat ada studi kasus dan lain sebagainya, ada hal-hal yang ternyata dianggap tidak etis. Kita bicara etis dan tidak etis. Nah, kita lihat dulu pengertian dari etika. Etika itu kan prinsip moral, pandangan yang berlaku di masyarakat. Pandangan yang berlaku di masyarakat itu etika. Jadi kalau dianggap etis dan tidak etis, itu masyarakat yang menilai. Ya, pandangan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Etis tidak etisnya saya mungkin akan berbeda dengan gen kalian nih, Gen Z. Ya, generasi kalian dengan generasi saya, konsep etika, pandangannya saya bisa jadi berbeda dengan kalian. Masyarakat kelompok kalian ini mungkin berbeda ketika menilai sesuatu. Ya, misalnya kalau saya gitu ya, eh, dengan kondisi menghadapi orang yang lebih tua misal dan lain sebagainya, itu harus bersikap seperti apa, itu kami ini gitu ya masih melihat menilai itu dari segi etika. Tapi mungkin saja dengan kalian beda lagi, atau melihat kondisi eh, iklan gitu ya, iklan dan lain sebagainya. Misalnya kalau menurut saya iklan yang apa namanya, provider misalnya, iklan provider yang menjelekkan satu sama lain misalnya, ya itu zaman saya dulu ada tuh ya iklan provider yang walaupun tidak memunculkan langsung tetapi menggunakan simbol warna misalnya, itu saling mengejek tuh, warna biru dengan warna, dulu kan warna kuning dengan warna merah, itu kan simbolnya sudah kita tahu bahwa merah itu Telkomsel misalnya kan, biru itu XL. Nah, kalau dulu zaman dulu masih ada hijau. Mungkin kalian, saya nggak tahu kalian udah lahir apa belum gitu ya. Ada Asia, Asia. Nah, itu juga begitu gitu ya. Jadi saling menyindir tapi dengan simbol warna. Nah, menurut saya itu adalah misalnya iklan tersebut itu tidak etis. Nah, itu kan pandangan seseorang, itu kan pandangan orang melihat nilai gitu ya, nilai moral yang berlaku. Nah, begitu juga dengan kaitannya tadi dengan bagaimana sikap atau perilaku
seorang entrepreneur gitu kan dalam menjalankan usahanya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa aspek penting, ada jujur gitu kan, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, menghormati hak-hak pekerja. Itu sebenarnya gitu ya, itu eh, masih berkaitan juga dengan hukum ya. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan aspek-aspek penting dalam etika itu dalam berwirausaha gitu ya, itu masih berkaitan dengan hukum. Tadi ada disampaikan juga bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawan apa sih? Nah, hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang. Ketika menjadi kewajiban perusahaan atau tanggung jawab perusahaan, maka itu menjadi hak dari karyawan. Ketika itu menjadi kewajiban karyawan, maka itu menjadi hak perusahaan. Ya kan? Jadi makanya hak dan kewajiban ini antara perusahaan dengan karyawan itu ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi karyawan bertanggung jawab memberikan, perusahaan bertanggung jawab memberikan gaji yang adil. Nah, itu kewajiban kewajiban perusahaan, tapi juga menjadi hak dari karyawan, gitu kan? Dan lain sebagainya. Jadi ada dua sisi mata. Jadi jangan hanya melihat dari sisi perusahaan saja, harus ketika perusahaan memberikan gaji, maka hak perusahaan apa? Hak perusahaan adalah mendapatkan eh, apa namanya? Kinerja, kinerja yang baik dari karyawan, gitu kan? Artinya kewajiban karyawan adalah bekerja dengan baik, maka itu adalah menjadi hak dari perusahaan. Tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana cara karyawan mengetahui atau mengidentifikasi hak-hak mereka ini sudah dilanggar atau tidak? Betul sekali, tadi sudah dijawab bahwa biasanya berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Ya, ada peraturan. Biasanya kalau perusahaan sudah pasti ada peraturan. Bagaimana dengan peraturannya atau kontraknya, gitu kan? Makanya karyawan itu perlu memahami undang-undang ketenagakerjaan, perlu memahami peraturan perusahaan, perlu memahami kontrak, ya. Sama halnya dengan kalian. Biasanya orang paling malas baca kontrak. eh Kalian bikin ATM aja deh, bikin ATM atau buka tabungan. Biasanya kan dikasih sama bank panjang gitu kan. Panjang aja, paling males baca biasanya. Udah langsung tanda tangan di sini, tanda tangan di sini, tanda tangan sini, udah tanda tangan aja. Gitu kan? Sama halnya kalau bekerja. Mungkin kadang malas baca kontraknya, udah langsung tanda tangan aja, sign aja. Yang penting saya dapat kerja dan lain sebagainya. Sudah deal-dealan gaji sudah gitu. Nah, itulah yang biasanya menjadi celah, celah bagi perusahaan gitu kan. Yang akhirnya mungkin karyawan tidak sadar bahwa hak-hak mereka itu sudah dilanggar. Makanya perlu sekali mengenal peraturan yang berlaku di perusahaan, juga dengan undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Di perusahaan pun biasanya ada serikat pekerja, ada eh, ada juga lembaga bantuan hukum gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang eh, dirasakan itu sudah tidak etis dan sudah melanggar biasanya, tapi harus ada bukti secara hukum. Nah, itu boleh saja biasanya konsultasi dengan serikat pekerja dan lembaga bantuan hukum. Oke, kemudian tadi, bagaimana kalau entrepreneur menyalahi etika? Apa dampaknya selain hilang kepercayaan masyarakat? Kan tadi kaitannya aspek-aspeknya itu kan kejujuran gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, eh, selain hilang kepercayaan masyarakat, otomatis dengan hilang kepercayaan masyarakat itu biasanya akan berdampak kepada ekonomi, gitu kan? Ekonomi dari si entrepreneur. Ya, biasanya kalau udah masyarakat hilang kepercayaan kan artinya mungkin permintaan akan barang dan jasa dari si entrepreneur kan mungkin menurun, gitu kan? Pasti akan menurun. Berarti dampaknya apa ketika menurun? Ya berarti kerugian finansial, gitu kan? Kerugian finansial atau bisa jadi malah ketika itu etikanya pun betul-betul dilihat itu bisa berkaitan dengan hukum, maka bisa jadi pengusaha itu juga punya terdampak kena sanksi hukum gitu kan, bisa terkena denda, bisa ada tuntutan pidana. Misalnya kita melihat entrepreneur yang berkaitan dengan food and beverage misalnya atau manufaktur misalnya, ternyata
mereka mencemari lingkungan, gitu kan? Mereka menipu konsumen. Nah, itu kan bisa dikenakan tuntutan dan akhirnya mendapatkan sanksi hukum. Jadi selain tadi hilang kepercayaan ya bisa kena rugi finansial, bisa kena sanksi hukum, bisa kena protes publik gitu kan. Dan bahkan bisa jadi akhirnya sulit memulihkan reputasi atau sulit mendapatkan partner bisnis berikutnya gitu ya. Jadi eh, perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan suatu bisnis, tidak hanya memikirkan keuntungan saja, gitu kan, harus juga melihat bahwa bisnis kita itu legal dan bahwa bisnis kita itu etis, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada materi kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih semua, sehat-sehat.